Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Fitro Kamil dengan NIM 1122070 dari kelas C Teknik Informatika Universitas Salulea. Nah, pada video ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai bahasa pemrograman Python dan sekaligus melakukan praktik sesuai dengan materi yang berasal dari file dengan judul Introduction to Python Programming, Data Structure, dan Algoritma, pertemuan 1. Nah, video ini sekaligus juga dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kuliah saya, yaitu pada mata kuliah struktur data. Baik, untuk materi yang ada pada dokumen ini, Introduction to Python Programming, terdiri dari beberapa topik dan subtopik. Yang pertama itu yang basic, yang terdiri dari Python Object, dan seterusnya. Dan juga kedua itu ada advance yang terdiri dari subtopik exception handling dan seterusnya. Baik, kita masuk saja pada topik pertama, yaitu introduction. Nah, apa itu Python? Nah, Python ini merupakan bahasa pemrograman yang terinterpreted yang didesain untuk kemampuan membaca yang tinggi dan digunakan untuk pembuatan prototipe yang lebih cepat yang mengarah pada pengembangan perangkat lunak yang siap diproduksi, itu production ready. Kemudian mengapa kita menggunakan Python? Pertama itu Python bekerja pada platform yang multiple atau yang banyak, bisa dari di Windows, Linux, Mac, dan lain-lain. Kemudian pada bahasa pemrograman Python yaitu menggunakan simple syntax, yaitu hampir mirip dengan bahasa Inggris. Kemudian program ditulis dengan baris yang lebih sedikit dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Semisal di sini saya telah membuka Visual Studio Code. Yaitu misal di sini saya ingin menampilkan sebuah tulisan, yaitu hello world. Nah, kalau di Python itu hanya berupa satu baris, yaitu print dalam kurung tanda petik hello world. Nah, kalau kita jalankan, nah, akan langsung pakai. Nah, seperti itu. Selanjutnya dia itu berjalan pada interpreter yang artinya kode akan langsung dijalankan setelah ditulis. Nah, kemudian yang perlu ditahu, untuk versi terbaru dari Python, yaitu Python 3, itu merupakan update utama dari Python 2. Kemudian Python bisa dijalankan di PyCharm, Jupyter, dan lain-lain. Kemudian Python juga ini, kita masuk ke topik berikutnya, yaitu bagaimana dan di mana program ditulis. Nah, untuk bahasa Python ini, kode bisa dieksekusi atau dijalankan secara online melalui Google Colab, di mana diperlukan login akun Google terlebih dahulu. Kemudian yaitu kita membuat 3 notebook baru, yaitu dengan cara klik file kemudian new Python. Jadi untuk menjalankan atau menulis program Python ini, itu kita terlebih dahulu membuat notebook Python 3. Python 3 itu caranya buka bagian file ini, tab file, kemudian klik new Python 3 notebook. Sebagai contoh di sini bisa dilihat pada foto itu ada di sini. Kemudian kita juga bisa menggunakan Jupyter Notebook untuk menulis program. Kita juga bisa menulis program pada Python IDE lainnya. Nah, kemudian Python Introduction.
Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, Python ini merupakan sebuah bahasa pemrograman yang terintegrated. Kemudian hal-hal dasar yang dapat diketahui yaitu kita bisa menggunakan ini tanda pagar untuk memasukkan komentar di bahasa pemrograman Python. Sebagai contoh, misal di sini saya tulis, nah sesuai instruksi itu pakai tanda pagar tes. Nah kalau kita jalankan codingannya itu hanya tampil tulisan hello world. Nah tesnya ini tidak akan muncul karena hanya sebagai sebuah komentar. Selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan eh, tanda petik dua ini atau tanda petik satu yang digunakan untuk multiline comment. Kemudian kita bisa gunakan garis miring yang ini, garis miring terbalik untuk melanjutkan perintah pada multiple line. Kemudian kode blok. Nah, blok kode berisi tab yang menjorok ke dalam struktur control. Jadi Python ini perlu diperhatikan juga indentasinya, atau kalau bahasa Indonesia itu menjorok, itu spasi seperti itu. Kemudian Python ini merupakan eh, bahasa pemrograman berorientasi objek, di mana bentuk kelasnya itu membentuk dasar dari semua tipe data, mulai dari float, integer, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke topik identifier. Nah, untuk identifiernya ini, itu atau nama variabelnya ini, itu perlu diperhatikan case sensitifnya. Jadi ada aturannya, itu case sensitif, misalnya itu misal di sini saya buat dua variabel. Nah, variabel yang misal Raihan dan Raihan. Nah, variabel Raihan dan Raihan ini meskipun kalau secara penyebutan sama, akan tetapi kedua variabel ini berbeda, yaitu terletak pada penulisan huruf kecil atau besarnya, itu case sensitifnya. Yang satu menggunakan tulisan kecil, yang satu menggunakan tulisan besar. Nah, seperti itu. Kemudian untuk nama variabelnya ini bisa dikombinasikan dengan huruf, kombinasi antara angka, huruf, dan garis bawah. Kemudian Python identifiernya ini hampir mirip dengan referensi variabel yang ada di Java ataupun yang ada di C++. Terus, nah setiap pengidentifikasi secara eksplisit dikaitkan dengan alamat memori dan objek yang dirujuknya. Kemudian Python ini bahasa pemrograman dengan dynamical type, yaitu biasanya tidak perlu untuk variabel ini tidak perlu harus mendeklarasikan tipe datanya.
Nah, jadi tidak ada deklarasi awal yang mengaitkan mengenai tipe data dari pengidentifikasi dari sebuah nama variabel. Nah, di sini ada catatan bahwa kalau kita mendaftarkan atau kita membuat suatu variabel, kita kita tidak bisa menggunakan beberapa kata sebagai identifiernya, identifiernya, atau yang biasa disebut sebagai reserve word. Misal yaitu false, as, continue, dan lain-lain. Nah, misal di sini saya membuat sebuah fungsi, yaitu def true. Nah, di sini langsung ada merah yang artinya biasanya error. Artinya kita tidak bisa menggunakan kata ini, kata true, karena termasuk dalam reserve word. Kalau misal saya pakai true dengan T kecil, atau jangan true lah. Nah, itu harusnya bisa. Nah, ini masih merah karena belum ada isinya. Nah, seperti selain true, ada false, dan lain-lain. Kemudian, creating and using object. Nah, untuk membuat sebuah instansi dari sebuah kelas atau extension, itu bisa dilakukan dengan seperti ini, yaitu kita cukup memasukkan atau mengetikkan misal sebuah variabel dengan value yaitu 98.6. Nah, di sini kita tidak perlu mengetikkan apa tipe datanya. Nah, maka ini akan terdeteksi sebagai float. Nah, itu kalau di Python. Jadi tidak perlu dideklarasikan tipe datanya karena seperti diketahui yang menggunakan titik ini biasanya tipe data float. Kemudian Python literal untuk menuju contoh baru. Jadi kita juga bisa menugaskan mengidentifikasi kedua objek atau identifier kedua objek yang sudah ada, misalnya original sama dengan temperatur. Kemudian Python mendukung beberapa variasi metode. Yang pertama sort data, yaitu biasanya ini untuk sortir data. Sort data. Maksudnya ini Python, salah arti tadi. Python mendukung beberapa cara penulisan dalam memanggil metode. Bisa dengan sort data, seperti ini, sort, baru buka kurung data, ataupun nama modulnya dulu, data, baru titik, kemudian metodenya, sort, kemudian buka kurung tutup kurung, kalau secara default. Kemudian tipe of metode. Nah, aksesor. Yang pertama itu ada aksesor. Nah, aksesor ini untuk mengembalikan informasi tentang sebuah statement dari objek. Tetapi kita tidak bisa mengubah statementnya. Jadi, di sini kita hanya bisa mengakses suatu atribut, informasi, misalnya berupa atribut. Jadi kita hanya bisa mengakses yang tidak bisa berubah. Nah, mengubahnya. Nah, lain halnya dengan mutator or update method, itu kita bisa mengubah statement dari suatu objek.
Nah, kemudian sebuah kelas yaitu immutable, permanen, jika setiap objek dalam kelas tersebut merupakan value yang tetap. Value yang tetap yang artinya selanjutnya tidak dapat diubah. Nah, kalau misal dari contoh ini, contohnya bisa lihat di sini. Nah, di sini saya akan coba jalankan pada Visual Studio Code untuk memberikan tes contohnya. Misal sini kita hapus dulu. Misal terdapat sebuah kelas, yaitu kelas mahasiswa. Yang terdiri dari atribut nama, yang dimana dia ini kalau ini kan dia belum ditentukan dulu nama, umur, dan apa ya ini, semesternya mungkin, atau kelasnya kayak. Jadi dia ini masih bisa diubah. Jadi ini value-nya belum bersifat fix atau tetap. Jadi name-nya itu non, masih kosong. Kemudian age non, kemudian number sub non, kemudian di sini self name sama dengan name, kemudian self age sama dengan age, self nomor sub sama dengan nomor sub. Nah, sesuai contoh itu, kalau aksesor itu, misal di sini saya membuat suatu kelas yang namanya get. Sebetulnya bebas untuk nama kelasnya, tapi sesuai bahasa Inggris yaitu get artinya menerima. Ya, jadi kita tahu kalau kelas ini itu hanya berupa aksesor, itu kita hanya menerima sebuah informasi, itu misal atribut dari kelas ini yang ada di atas, dan kita tidak bisa mengubahnya, itu aksesor. Namanya bebas, tapi secara umumnya biasanya orang kasih nama get. Kemudian kita buat variabel baru yang dimana variabel atribut ini, attrib, diambil dari self name nomor subjek, kemudian return attrib, kemudian nah ini untuk aksesor. Misal sini saya kasih sebentar, aksesor hanya sebagai aksesor itu menerima saja. Beda dengan mutator. Kalau mutator
Nah, misal di sini nama fungsinya yaitu biasanya karena sebagai mutator kita tulis saja sebetulnya bebas kita misal kasih nama eh, set pengaulan set sebagaimana fungsi dari mutator biasanya itu kita bisa men-set sebuah informasi atau dalam hal ini atribut yang kita ambil. Di sini kita tuliskan atributnya name, age, nomor, sub. Nah ini disebut mutator. Di sini kita ada diubah karena ini sebagai mutator kita buat deklarasikan variabel baru di mana self garis bawah name ini sebagai name. Kemudian nah seperti ini. Nah, misal saya masukkan atau kita mengisi parameternya tadi ini dari atributnya kan ini masih kosong. Tertulis di sini masih non. Nah, misal di sini saya membuat suatu objek baru itu misal siswa satu yaitu diambil dari kelas mahasiswa. Adapun parameternya misal, nah di sini kita sesuaikan urutannya. Yang pertama kan parameter nama, jadi nama itu seperti ini misal Raihan, kemudian age 12, kemudian number sub 4. Nah kalau dengan eh, aksesor, yaitu misal di sini saya memprint tampilan dari stadium satunya. Stadium satunya di sini kita panggil dulu dari nama modulnya itu dalam hal ini objeknya stadium satu, siswa satu. Nah, kemudian kita jalankan metodenya yaitu dari get atribut. Nah, kalau dijalankan nembak 8. Oh, di sini. Aduh, pantas. Nah,
ini akan tampil sesuai dari. Nah, di sini kita baru masukkan isi dari parameternya rand 12.4. Nah, misal di sini dengan objek yang sama yaitu siswa 1, saya menjalankan metode yaitu set. Sebagaimana set ini itu untuk mutator tadi kita ubah dari Raihan menjadi Raihan K titik, kemudian misal di atribut kedua itu menjadi 20 dan juga di sini menjadi 12. Nah, di sini kan artinya value-nya kita sudah ubah. Nah, kalau kita panggil kembali dengan get attribute, maka siswa satunya ini telah berubah menjadi. Nah, di sini tetap tampil karena di sini sebelumnya ini kan berjalan sesuai dengan urutan ya. Yang urutan pertama itu kita jalankan juga aksesor ini, get atributnya. Nah, dia ini akan mengambil atribut dari yang sebelum diubah, yang pertama ini. Nah, untuk yang kedua ini yang setelah diubah atau dimutatorkan. Misal di sini saya belum panggil yang sebelum diubah. Nah, kalau saya jalankan ulang, hanya akan tampil berupa output yaitu setelah atributnya diubah, yaitu ini Raihan K seperti itu. Selanjutnya kita masuk di sequence tipe kelas. Nah, sequence kalau bahasa Indonesianya yaitu urutan tipe kelas pada bahasa pemrograman Python. Yang pertama itu ada list, ada tuple, yang kedua ada tuple, ketiga string, ketiga set atau frozen set. Nah, pertama itu penjelasan dari untuk kelas list. Jadi dia di sini fungsinya untuk mendaftar menyimpan urutan objek. Nah, di sini misal sebagai array. Nah, misal di sini dimulai dari array ke 0, 1 dan seterusnya. Misal di sini array ke 0 itu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, kalau dalam Python itu cukup dituliskan dengan seperti ini, yaitu prime, yaitu nama variabelnya, atau di sini yang dimaksud ini sebagai listnya, list kelasnya. Nah, kemudian kalau list itu ditandai dengan kurung siku seperti ini. Kemudian 2, 3 dan seterusnya itu sebagai value dari array-nya. Nah, bisa juga kalau ini kan berupa tipe data string. Nah, bisa juga integer. Bisa juga kalau kita isi dengan tipe data string, yaitu cukup dengan menuliskan ini pakai tanda petik. Kemudian sini list ini merupakan struktur referensial karena secara teknis menyimpan secara serangkaian referensi ke elemen-elemennya. Kemudian list merupakan array berbasis urutan berbasis array, di mana itu dimulai dari 0. Itu adalah zero index. Kemudian panjang n-nya memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga ke n-1 eksklusif.
Kemudian, nah seperti yang saya jelaskan tadi, kalau untuk kelas list ini dalam Python kita menggunakan kurung siku sebagai penanda pembatas. Kemudian bisa juga kita mengosongkan listnya, empty list itu dengan hanya tanggal siku saya seperti ini. Itu artinya arraynya masih kosong listnya. Kemudian terdapat juga list constructor, penulisannya list buka kurung seperti ini. Nah, fungsinya yaitu untuk menghasilkan daftar kosong secara default. Nah, namun konstruktor ini akan menerima parameter apapun yang bertipe iterable. Kemudian daftar list ini dia ini mutable, artinya bisa value ini bisa dirubah dengan elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari urutan. Itu dengan perintah remove atau insert. Remove itu menghapus, insert menambahkan. Misal di sini saya hapus dulu. Saya misal mempunyai list dengan misal variabelnya A. Di sini saya ikut saja, isinya itu 2, 3, 4. Nah, kalau saya print A, maka akan tampil seperti ini. 2, 3, 4. Nah, kemudian terdapat beberapa elemen yang bisa dilakukan pada list ini. Yang pertama itu remove. Itu kita tuliskan dulu nama variabelnya A, kemudian kita tulis remove. Nah, kalau kita tulis di sini 3, jadi dia akan menghapus. Kita tes dulu. Nah, dia akan menghapus bebas pada indeks berapapun yang memiliki value 3. Nah, kemudian adapun untuk menambahkan itu dengan insert, metode insert. Itu dalam kurungnya ini kita tuliskan 1 dan 10. Artinya pada array-nya ini akan menambahkan value baru itu 1 dan 10. Eh, 1 dan 10. Nah, bukan 1,10. Ini 1 ini untuk letak indeksnya. Nah, 2 kan ini sebagai indeks ke 0. 1 berarti setelah 2 ini, itu kemudian value-nya ini 10. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke tuple class. Nah, berbeda dengan list. Nah, tuple ini immutable, yaitu tidak bisa diubah isinya. Jadi elemennya itu tidak bisa ditambahkan atau dihapus dari urutannya nih, array-nya nih. Nah, kemudian kalau tadi list ditandai dengan pembatas tutup kurung siku. Nah, kalau tuple dia ini tutup kurung biasa. Nah, bisa juga dituliskan dengan buka kurung tutup kurung sebagai empty tuple. Kemudian di sini untuk menyatakan tuple dengan panjang 1 sebagai literal. Nah, kita bisa menempatkan koma setelah elemen namun di dalam tanda kurung. Misalnya di sini buka kurung 17, koma. Nah, ini artinya sebagai satu elemen. Tuple dengan satu elemen.
Nah, masuk pada pembahasan berikutnya itu str class string. Nah, jadi di ini str class ini direpresentasikan sebagai immutable sequence dari karakter. Jadi dia ini tidak bisa diubah. Kemudian sebagai contoh atau hello. Nah, ini bisa dilihat tulisannya sama saja, tapi yang perlu diperhatikan ini yaitu dia bisa digunakan tanda petik dua ataupun tanda petik satu. Kemudian bisa menggunakan garis miring ini. Biasanya dia itu untuk baris baru. Kemudian kita bisa menggunakan karakter Unicode, misal tulisan seperti ini untuk menampilkan string dari 20 euro. Nah, seperti penjelasan di atas bisa pakai tanda petik satu atau dua untuk multiline comment. Kemudian individual karakter dari string atau str class ini dapat diakses dengan menggunakan operator kurung siku. Misal di sini kalau kita buat di sini var1 misal itu hello world. Nah, kalau kita print biasa saja begini, print var1. Nah, ini akan tampil hello world-nya. Nah, sesuai dengan penjelasan ini, untuk mengakses individual karakternya, kita bisa menggunakan operator kurung siku seperti ini. Nah, misal di sini saya ingin print var1. Nah, kemudian kurung siku indeks ke 0. Nah, jadi ini akan menampilkan H. Jadi artinya indeksnya ini akan sesuai dengan kata per kata dari kalimat yang telah kita inputkan tadi. Misalnya hello world itu kalau dipisahkan jadi H, E, L, L seterusnya. Dan H itu sebagai indeks ke 0. Kemudian ada namanya the set and frozen set class. Jadi dia ini untuk mewakili pengertian matematika tentang himpunan, yaitu kumpulan elemen tanpa kemudian dia ini sebagai mathematical machine, misalnya berupa himpunan, kemudian ini tanpa duplikat, jadi filenya ini tidak boleh sama, dan juga tanpa urutan yang melekat pada elemen tersebut. Kemudian keuntungan dari penggunaan set ini yaitu pertama, dibandingkan dengan list, yaitu kita mempunyai metode yang sangat optimal untuk memeriksa apakah elemen tersebut terdapat dalam kumpulan. Jadi di sini kita bisa tahu apakah pada variabel pada sequence-nya ini itu terdapat array dengan nilai value misalnya G
dan seterusnya. Dia itu untuk keuntungannya. Nah, ini merupakan berbasis pada struktur data yang disebut hash table. Kemudian terdapat dua batasan, yaitu kita tidak bisa mempertahankan elemen dalam urutan tertentu. Kemudian hanya instansi dengan tipe yang tidak dapat diubah yang dapat ditambahkan ke dalam kumpulan Python. Artinya hanya tipe data yang bisa dipakai itu integer, float, string, tuple, dan frozen set. Kemudian frozen set class ini merupakan immutable, itu tidak bisa diubah bentuk tipe elemen yang tidak dapat diubah. Kemudian kita menggunakan kurung kurawal. Nah, kalau list tadi kurung siku, kemudian tabel kurung biasa. Nah, kalau frozen set ini kurung kurawal sebagai pembatasnya. Sebagai contoh yaitu kurung kurawal 17. Nah, kemudian juga bisa sekaligus mengisi misal 3 array sekaligus, yaitu seperti ini penulisannya, seterusnya. Kemudian the dict class atau kepanjangannya itu dictionary, yaitu direpresentasikan sebagai dictionary or a mapping. Mapping atau pemetaan, di mana terdiri dari sekumpulan kunci yang berbeda dari nilai yang terkait. Jadi, nah kalau dictionary class itu menggunakan kurung kurawal juga. Misalnya itu, nah ini susah penjelasannya, terdiri dari beberapa kunci. Nah, kalau yang GA ini kuncinya, kemudian iris ini sebagai value-nya. Kemudian bisa juga dengan empty dictionary, itu cukup menuliskan kurung kurawalnya saja. Kemudian terdapat constructor for dictionary yang menerima beberapa pemetaan sebagai parameter. Nah, sebagai alternatif di sini konstruktor menerima beberapa urutan key dan value. Nah, jadi GA ini key, dari sini value sebagai parameter, dan ini untuk apa ya? Jadi ini kalau dalam satu buka kurung ini, jadi dia ini artinya sebagai satu pasangan. Jadi penulisannya misal seperti ini. B Nah, seperti ini. Nah, untuk codingannya bisa dilihat seperti ini, dan outputnya seperti ini. Yang pertama itu bisa dilihat di sini, dictionary tulisannya seperti ini, atau bisa juga dituliskan dengan cara seperti ini. Misal di sini, nah kalau yang ini sesuai dengan yang baru saya tulis. Kemudian bisa juga dengan dictionary, kemudian kita bisa menggunakan string iterable, seterusnya. Kemudian ada yang namanya, kemudian kita masuk ke subtopik expression, operator, dan precedency. Yang pertama itu ada yang namanya logical operator, not, and, dan or. Jadi di ini
digunakan untuk operator logikal, misalnya itu kalau not dia itu untuk dengan value yang berbeda. Kemudian n itu ini kalau tidak salah misal terdiri dari beberapa aturan. Kalau memenuhi setidaknya kalau tidak memenuhi keduanya, dia itu tidak, artinya tidak sama. Kalau or itu setidaknya salah satunya. Kemudian equality operator, jadi bisa dituliskan seperti ini. A is B, A atau A is not itu berarti bukan, bukan sama dengan. Kalau A is tadi ini setara dengan sama dengan B seperti ini, sama dengan 2 kali. Nah, kalau is not itu setara dengan, kalau penulisannya itu bisa begini, tanda seru sama dengan B. Ini setara dengan is not. Kemudian comparison itu perbandingan, itu bisa menggunakan kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Kemudian bisa juga terdapat juga operator aritmatika yang mulai dari tambah, kurang. Nah, kalau ini kali, kemudian ini bagi, dan ada modulus juga dan sebagainya. Kemudian ada bitwise operator mulai dari dan ini misalnya pangkat, ini atau dan sebagainya. Kemudian masuk pada topik sequence operator. Nah, pada sequence operator ini yaitu di mana Python bergantung pada pengindeksian 0 barisan, sehingga barisan dengan panjang n memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga n-1 inklusif. Kemudian Python mendukung penggunaan indikasi negatif menunjukkan jarak dari akhir rangkaian, misal indeks -1. Dari yang artinya elemen terakhir, dan indeks window yaitu indeks terakhir kedua. Kemudian terdapat yang namanya slicing, yaitu interval setengah terbuka, misal di sini data 3/8 yang dituliskan, yang menunjukkan bahwa urutan berikutnya mencakup 5 indeks mulai dari indeks ketiga. Nah, seperti itu. Misal di sini saya pakai tabel saja, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di slice jadi ini hanya akan menampilkan dimulai dari indeks ketiga yaitu 4 sampai ke indeks ke harusnya ini 5 indeks berikutnya, tapi di sini yang saya masukkan hanya ini jumlahnya, value-nya terbatas. Saya bisa ditambah lagi di sini.
9, 10, 11. Nah, sampai 8 saja. Kemudian, nah semua urutan menunjukkan operasi perbandingan berdasarkan urutan leksiografik grafis. Nah, akan melakukan perbandingan elemen demi elemen hingga perbedaan pertama ditemukan. Misalnya 569 itu kurang dari 57 karena entry pada indeks 1. Nah, kemudian untuk penggunaannya itu slice-nya itu bisa juga digunakan selain yang saya gunakan tadi ini itu bisa naik sini sebagai kelas apa ini variabelnya. Di sini saya tadi gunakan B, itu bisa digunakan J, yaitu di sini ini untuk elemen pada indeks J, kemudian slice. Nah, dengan indikasi kalau yang pertama ini sebelum titik 2 ini dimulai dari mana, indeks keberapa, nah dan stop ini sampai ke indeks keberapa. Atau bisa juga dengan kalau 3.2 ini pertama itu sebagai dimulai dari mana, stopnya sampai di mana, dan stepnya sampai, maksudnya misal kita menambahkan step penambahan 2, nah seperti itu. Nah, juga kita bisa melakukan penjumlahan dari beberapa sequence atau juga mengalihkan beberapa sequence, dan juga untuk mengecek isi dari dalam hal ini misalnya array, misal apakah file berada pada S atau not in S. Kemudian kita juga bisa menggunakan beberapa operator, yaitu misalnya equivalent, not equivalent, kurang dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan. Kemudian terdapat topik yaitu operator for sets, yang misalnya itu k in S. Misalnya ini untuk mengecek isi, misalnya apakah k ini berada pada array S. Nah, kalau nanti ini tidak berada, kalau ini true, berarti k-nya ini value k ini memang ada pada array S. Nah, bisa juga dengan equivalent, misalnya S1 sama dengan S2, artinya S1 ini sama dengan S2. Kemudian kalau tanda suruh sama dengan ini tidak sama dengan atau not equivalent, seterusnya seperti yang saya jelaskan tadi. Kurang dari sama dengan subset, kurang dari proper subset, besar dari sama dengan subset, superset, bisa dari proper. Nah, kemudian ini yang kayak tegak lurus ini itu union, itu irisan. Kemudian intersection. Kemudian kalau yang tanda ini seperti tanda kurang yaitu eh, kumpulan elemen dari, itu artinya kumpulan elemen dari S1 tapi bukan kumpulan elemen dari S2. Kemudian ada yang namanya operator for generis, yaitu kalau dictionaries, nah dia bedanya dia ini pakai kurung siku, sama saja. Nah, tapi dia yang dituliskan dia ini key-nya terlebih dahulu, atau bisa juga dengan key kemudian kita tuliskan value-nya. Nah, tulisannya seperti ini. Kemudian ada beberapa metode yang bisa dijalankan, misalnya del, yaitu menghapus key pada, misal dalam hal ini array D, itu ditandai dengan key-nya. Kemudian apakah mengecek apakah key-nya ini berada dia atau tidak. Kemudian ada equivalent dan not equivalent.
Kemudian extended assignment operator, yaitu operator untuk penanda penambahan, extended atau perluasan. Itu misalnya terdapat yaitu alfa sama dengan 1, 2, 3. Kemudian beta sama dengan alfa. Nah, jadi di sini artinya kita bisa mengaliaskan suatu beta itu sebagai alfa. Jadi dia ini beta ini akan mengambil istilahnya kayak mengcopy value dari alpha ini. Jadi beta ini, nah kalau saya print beta, nah dia ini akan mengambil value dari alpha. Seperti itu, tidak perlu dideklarasikan terlebih dahulu value dari beta ini. Kemudian dengan menggunakan operator tambah seperti ini, misal beta tambah sama dengan, kemudian 4,5, nah artinya ini setara dengan kita menambahkan beberapa value untuk variabel beta ini. Nah, yang awalnya 1, 2, 3 jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bisa juga dengan membuat suatu reassign, mendaftarkan misal beta dan penulisannya sama, variabel sama sebagai sebuah new list. Misal beta sama dengan beta 6, 7. Jadi yang diambil itu beta yang terakhir ini itu mencakup pada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia ini sebetulnya penulisannya hampir sama dengan tulisannya terlihat beda, tapi ini kalau dimaknakan metodenya ini sama saja dengan di atas ini. Jadi dia akan menambahkan list baru dari variabel beta ini. Jadi kalau kita print, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian kalau kita print alpha, dia itu hanya terakhir hanya sampai sini. Nah, jadi dianya akan di teks pada dengan tulisan metode yang beta plus sama dengan ini. Kemudian ada namanya operator precedence atau operator prioritas. Misal untuk chained assignment itu x sama dengan y sama dengan 0, kemudian x kurang dari sama dengan x tambah y kurang dari sama dengan 10. Sejenisnya ini bisa dilihat pada tabel, ada member akses dengan ditandai dengan simbol expr member, kemudian pemanggilan function method yang mengandung slice seperti ini, kemudian eksponensial, seterusnya. Kemudian namanya control flow, if, while, for, break, and continue. Pertama itu untuk if. Kalau if dia itu penulisannya seperti ini, pertama kita tuliskan if, pertama kemudian first condition,
kemudian first body atau pernyataan pertamanya. Kalau ini first condition, eh, itu kondisional pertamanya. Nah, maksudnya kalau kondisional pertamanya terpenuhi, maka dia akan menjalankan blok program atau kode yang ada di first body-nya ini. Misal, apakah X lebih besar dari 5, maka akan print, ya, X lebih besar dari 5. Nah, seperti itu. Nah, kalau kondisional pertama tidak terpenuhi, maka dia akan mengecek kondisional berikutnya, yaitu bisa jadi pada second condition atau third condition. Nah, condition itu ditandai dengan elif atau elif. Elif dan seterusnya. Dan apabila ketiga kondisional ini, misal terdiri dari tiga kondisional tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan yang terakhir ini, yaitu menggunakan else. Kalau pada bahasa pemrograman lain itu umumnya menggunakan tulisan if-nya masih sama, tapi mungkin elif-nya ini menjadi else if. Kemudian ada while condition, di mana ada beberapa persyaratan, kemudian akan menjalankan bodinya. Kemudian kalau for, dia penulisan seperti ini. Pertama for, kemudian tuliskan elemennya, kemudian perulangannya. Nah, dia akan menjalankan bodinya nih. Kemudian terdapat yang namanya a break statement, yaitu a break statement ini akan dijalankan yang dimana umumnya programnya ini akan secara langsung berhenti, misal pada perulangan ataupun pada for loop. Jika misal pada while-nya ini atau for loop ini kondisionalnya tidak terpenuhi. Kemudian kalau continue, dia ini akan melanjutkan pernyataan yang menyebabkan interaksi saat ini dari badan perulangan yang berhenti. Tapi lintasan perulangan berikutnya berjalan seperti yang diharapkan. Kemudian function. Nah, function ini digunakan untuk mendeskripsikan fungsi tradisional, atau stateless function, yaitu tanpa konteks kelas tertentu. Atau turun dari kelas tertentu seperti misalnya B sorted data, nah seperti itu. Kemudian yaitu function ini yaitu istilah untuk metode yang digunakan untuk mendeskripsikan fungsi anggota yang dipanggil pada objek tertentu, menggunakan sintaks penyampaian pesan berorientasi objek, misalnya seperti di sini kita ketikkan dengan variabel c, kemudian itu berasal dari modul data yang melakukan metode sort. Kemudian pengidentifikasinya atau identifiernya bisa digunakan untuk menggambarkan parameter yang diharapkan atau yang dikenal sebagai formal parameter. Kemudian yang perlu diketahui, objek yang dikirim setelah dipanggil saat memanggil fungsi adalah parameter yang sebenarnya. Kemudian terdapat fungsi polimorfik, yaitu lebih dari satu kemungkinan tanda pemanggilan, yaitu dengan berdasarkan nilai parameter default. Default parameter, misalnya di sini terdapat sebuah function, dan kalau saya ikuti contoh dan function namanya foo. Nah, di sini terdapat parameter a, b sama dengan 15, c sama dengan 27. Artinya untuk parameter b sama dengan 15-nya ini dia memiliki value yang bersifat default, itu sama dengan 15.
Nah, seperti itu. Defaultnya seperti ini. Kemudian kalau C itu sama dengan 27. Kemudian untuk pemanggilan yang secara valid itu bisa dituliskan seperti ini. 12.8. Kemudian bisa juga dengan positional argument, itu for 5 will execute seperti ini. Kemudian jika C-nya sama dengan 5 akan eksekusi seperti ini. Kalau 5 ini yang penting parameternya itu satu pun mengandung 5, maka akan tereksekusi. Kemudian ini kalau C sama dengan 5 ini lebih kompleks. Parameter yang mana yang harus mengandung 5. Nah, kemudian di sini ada illegal function signature atau penulisan function. Mungkin di sini dia letak kesalahannya di ini tidak ada titik duanya. Kemudian ada yang namanya input output atau file I/O. Nah, yang dimana inputnya itu berasal dari keyboard berupa tulisan input buka kurung tutup kurung, kemudian outputnya itu seperti yang bisa lihat ini berada pada konsol, itu print tutup buka kurung tutup kurung. Kemudian untuk file handlingnya itu file diberikan dengan lokasi bernama pada disk yang digunakan pada data atau disimpan untuk menyimpan data secara permanen. Kemudian beberapa operasi yang dapat dijalankan pada file itu mulai dari membuka file, membaca file, menulis file, atau menutup file. Kemudian ini ada beberapa build file IO command-nya yang bisa dilihat saja seperti ini. Kemudian ada expression handling. Nah, expression handling ini maksudnya itu kalau di transaksinya ini exception ini adalah peristiwa yang terjadi selama eksekusi program yang mengganggu aliran normalnya. Nah, penanganan expression handling ini yaitu adalah sebuah proses penanganan error dari kesalahan runtime dengan baik. Nah, hal ini mencakup dua tugas utama, itu bisa dengan melemparkan suitable exception, raise atau assert seperti ini, atau dengan mengeksekusi suitable function yang diambil dari exception seperti try, escape, atau exclude block. Untuk raise and exception bisa dilihat seperti ini, ataupun untuk try escape block bisa dilihat seperti ini. Untuk perbandingannya bisa dilihat untuk raise and exception, kemudian seperti ini, kemudian untuk catch and exception seperti ini. Kemudian masuk pada assert function. Nah, assert function ini digunakan untuk menegakkan suatu kondisional. Jadi ini penulisan lebih singkat. Jadi misalnya, nah dia juga ini akan menimbulkan pengecualian ketika kondisi yang tidak terpenuhi. Itu untuk penulisan seperti ini. Nah, jika temperaturnya
besar dari sama dengan nol. Nah, dia ini akan menuliskan menjalankan eh, kode bukan kode. Misal di sini komentar colder dan absolute zero, dan misal jika tidak, maka dia akan menjalankan seperti ini. Nah, jika assertion-nya ini gagal, nah Python akan menggunakan argumen untuk assertion error exception-nya. Kemudian masuk pada common exception types, tipe. Nah, berikut ini beberapa tipe exception. Itu mulai dari exception, yaitu merupakan basis kelas untuk beberapa tipe error. Kemudian ada atribut error. Ini berasal dari sintaks objek. Jika objeknya ini bukan merupakan anggota dengan name foo dan seterusnya. Kemudian misal di sini ada keyboard interrupt, jadi misal di sini user menggunakan Ctrl C untuk misalnya memberikan atau memotong program, memberhentikan program. Kemudian ada yang namanya name error, yaitu misal non-existent identifier user. Jadi misalnya identifier atau namanya ini tidak terdeteksi atau tidak ada. Nah, seperti itu. Adjo value error, type error, dan seterusnya. Kemudian masuk pada iterator dan generator. Nah, iterator ini adalah objek yang mengelola iterasi melalui serangkaian nilai. Kemudian jika misalnya i di sini sebagai iterator, nah setiap pemanggilan ke fungsi bawaan berikutnya, i, i ini akan memproduksi atau menghasilkan elemen berikutnya dari rangkaian yang mendasarinya. Kemudian ada step iteration, itu dimunculkan untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Kemudian sebuah iterable adalah iterable ini merupakan sebuah objek yang menghasilkan iterator melalui sintaks dengan tulisan seperti ini. Kemudian teknik yang paling mudah untuk membuat iterator dengan Python adalah melalui penggunaan generator. Nah, generator dapat memiliki beberapa perintah hasil, kemudian iteratornya dan generator memberikan manfaat, yaitu misal benefit dari lazy evaluation, di mana jika nilai diminta atau nilai itu yang dihitung diminta seluruh rangkaian, tidak perlu berada di memori pada satu waktu. Nah, untuk contohnya bisa seperti ini. Kemudian masuk pada additional Python convenience. Jadi Python convenience ini artinya kita bisa mempersingkat, kalau di bahasa Indonesia kan itu kenyamanan. Nah, dalam hal ini yang dimaksud pada Python ini, maksudnya itu kita dapat mempersingkat suatu kode blok yang awalnya berupa 3 baris menjadi 1 baris. Sebagai contoh, misal di sini terdapat sebuah kode yang terdiri dari if n lebih besar dari sama dengan 0, yaitu kemudian akan mengeksekusi parameter sama dengan 6 n.
parameter n. Nah, jika n tidak lebih besar dari atau sama dengan 0, maka parameternya sama dengan kur e min n. Nah, hasilnya sama dengan parameter. Nah, dari codingan yang terdiri dari 5 baris ini, nah dengan Python convenience ini kita bisa mengubahnya hanya menjadi satu baris, yaitu dengan penulisan misal seperti ini. Result sama dengan for, di mana kondisionalnya itu terdiri dari kondisionalnya itu hitung berdasarkan n-nya. Jika n itu lebih besar dari sama dengan 0, lebih besar dari atau sama dengan 0, jika tidak, itu maka akan menghasilkan min n. Nah, seperti itu. Nah, untuk Python convenience ini bisa juga digunakan untuk misalnya comprehension syntax, itu untuk memproduksi satu series dari value yang berbasis atau satu rangkaian nilai yang berdasarkan pada pemrosesan rangkaian lainnya. Misalnya dari list comprehension ini, dari comprehension ini bisa diubah menjadi hanya seperti ini, yang dimana terdiri susunan time expressionnya, kemudian for, ini wajib ini, and for, kemudian value-nya, kemudian get in, ini wajib, kemudian variable, kemudian if lagi, kemudian condition-nya. Kemudian misal untuk ini bisa ditulis dengan square sama dengan, misalkan menjalankan ini, seterusnya. Contoh codingannya seperti ini. Kemudian bisa juga dengan contoh seperti ini, yang dimana ini untuk list comprehension, ini untuk set comprehension, ini generic comprehension, untuk dictionary comprehension. Kemudian ada yang namanya sintaks generator. Sangat menarik ketika hasilnya tidak perlu disimpan dalam memori. Kemudiannya misalnya untuk menghitung jumlah n kotak pertama, ini sebagai contoh untuk menghitung jumlah n kotak pertama, sintaks generator itu misal dengan total sama dengan sum, penulisannya seperti ini, itu untuk menghitung jumlah first n square, jumlah n kotak pertama, itu penulisannya dengan total sama dengan sum kk for k in range 1, kemudian n plus 1. Itu untuk preferred atau lebih disukai daripada penggunaan pengumuman daftar yang dibuat secara eksplisit sebagai parameter. Kemudian itu Python conventions ini bisa digunakan juga untuk packing dan unpacking of sequence. Misalnya sini ada namanya automated packing, yaitu jika sebuah serangkaian ekspresi yang dipisahkan koma diberikan dalam konteks yang lebih besar. Ekspresi tersebut akan diperlakukan sebagai satu tuple meskipun tidak ada tanda kurung yang disertakan. Jadi yang awalnya penulisan data seperti ini itu bisa dinyatakan sebagai single tuple meskipun di sini kita tidak menuliskan dalam kurungnya, tidak menyatakan dalam kurungnya. Kemudian yaitu
Satu kegunaan umum packing dari Python adalah mengambilkan beberapa nilai dari suatu fungsi. Misalnya penulisan data X, Y. Kemudian ada yang namanya automated unpacking. Misalnya mengikuti beberapa untuk menetapkan serangkaian identifier di level ke elemen urutan, misal dari A, B, C, D ke range 7,11. Kemudian teknik ini bisa digunakan untuk unpack tuple dengan mengembalikan berdasarkan dikembalikan oleh suatu fungsi. Misal question remainder ini tuh div mode. Kemudian sintaks ini juga bisa digunakan dalam konteks perulangan for ketika melakukan iterasi pada serangkaian iterable dengan penulisan yaitu for x, y. Tulisannya hanya ini for x, y in seperti ini. Kemudian juga bisa untuk iterasi melalui item dictionary yang itu for k, v in mapping item seperti ini. Kemudian bisa juga ada yang namanya simultaneous assignment, yaitu kombinasi dari automatic packing dan unpacking. Misalnya di sini x, y, z sama dengan n, 6,2,5. Jadi sesuai urutannya itu X kan berada di pertama, kemudian 6 juga berada di pertama. Nah, sesuai urutannya jadi X sama dengan 6, Y sama dengan 2, dan seterusnya. Atau kemudian itu untuk menukar suatu value. Nah, sebagai diketahui temp itu sama dengan J sama dengan K sama dengan temp. Itu artinya J, K, penulisan J, K ini sama dengan K, J. Itu hanya dibalik berdasarkan posisinya. Kemudian dari Fibonacci itu 0,1. Nah, A ini sama 0 bersama 1. Kemudian jika true, nah ini sama. Kemudian masuk pada topik scopes and namespace. Nah, apa itu scope dan namespace? Nah, berikut ada beberapa penjelasan, yaitu scope dan namespace ini merupakan proses yang menentukan nilai yang terkait dengan identifier yang dikenal sebagai name resolution. Kemudian, kapanpun setiap kali identifier yang ditetapkan ke suatu nilai, definisi tersebut dibuat dengan A, yaitu specific scope. Kemudian penugasan tingkat atas biasanya dilakukan dengan apa yang disebut dengan global scope. Kemudian penugasan yang dibuat dalam isi fungsi biasanya memiliki cakupan lokal pada pemanggilan fungsi tersebut. Kemudian setiap cakupan berbeda di Python direpresentasikan menggunakan abstraksi yang dikenal sebagai namespace. Kemudian first class object itu merupakan contoh tipe yang dapat ditetapkan kepada identifier atau identifikasi yang diteruskan sebagai parameter atau dikembalikan oleh suatu fungsi di Python. Fungsi dan kelas juga diperlakukan sebagai objek kelas 1. Kemudian masuk pada topik berikutnya itu modul. Nah, modul ini, apa itu modul? Itu merupakan kumpulan modul ini merupakan kumpulan fungsi yang terkait kumpulan fungsi yang saling berkaitan, dan kelasnya ini merupakan dan berisikan kelas-kelas yang didefinisikan bersama dalam satu file kode sumber yang dapat diimpor dari dalam suatu program. Kemudian di luar dari definisi
bawaan distribusi Python standar mungkin mencakup puluhan ribu nilai, fungsi, dan kelas lain yang diatur dalam library tambahan. Misalnya from math, kemudian kita bisa import, kemudian ada yang namanya modul tanda bintang seperti ini. Kemudian dari math juga ini ada modul P, terus square root, seterusnya. Kemudian ini modul atau modul baru dapat dibuat dengan memasukkan definisi yang relevan ke dalam file bernama dengan akhiran .py. Jadi modul dalam artian misalnya ini from ini bisa kita ambil referensi dari suatu file yang ada di laptop kita dengan format nama akhiran .py. Nah, definisi tersebut dapat diimpor dari file PY lainnya ke dalam direktori kesamaan. Nah, syaratnya itu direktorinya atau foldernya itu atau project dictionary-nya ini berada file-file, misal file 1 itu akan mengimport dari file 2 itu harus pada project dictionary yang sama. Kemudian ada beberapa modul yang dapat kita kenal, yaitu pertama modul array, yaitu menyediakan compact array storage untuk beberapa tipe primitif tipe, yaitu primitif tipe kalau di Python itu misal string, integer, float, dan boolean. Kemudian ada collection, copy, dan ini collection untuk merupakan function umum untuk membuat kopian dari objek. Kemudian math ini biasanya memberi beberapa fungsi matematika. Kemudian OS ini biasanya menyediakan support interaksi langsung dengan operating system. Kemudian random ini untuk generate nomor acak random dan seterusnya. Kemudian kesimpulan dari beberapa topik yang kita pelajari pada lecture 1 ini dengan judul Introduction to Python Programming itu terdiri dari yang saya jelaskan tadi. Pertama itu mengenai judulnya ini, kemudian kita bisa mengetahui pengenalan dari Python Programming, kemudian variasi sequence tipe kelas atau urutan tipe kelas dari Python, kemudian operator apa saja, kemudian input-outputnya berupa apa. Kalau penjelasan tadi inputnya berupa keyboard, outputnya berupa tadi itu. Nah, kemudian ada file handlingnya, kemudian ada exception handling, kemudian ada iterator dan generator, kemudian Python convenience, kemudian ada namespace, dan yang terakhir model. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi untuk pertemuan pertama, yaitu Introduction to Python Programming, struktur data dan algoritma. Demikian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.